Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Loh kok itu tendensius Pak Ganjar ya? Itu tendensius. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Apalagi kok bela-bela anti-asing. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita seluruh bangsa Indonesia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada jalan yang benar. Sahabat BN, fenomena perilaku calon presiden Prabowo Subianto perlu kita jadikan pelajaran. Ini pelajaran berharga bagi kita, pelajaran berharga bagi bangsa dan negara ini untuk melangkah ke depan. Kita tahu kesan menyebut Prabowo Subianto selama ini adalah kesan seorang yang keras, sulit dibantah. Apabila dibantah, dia dengan mudah meledak, dengan mudah marah. Bahkan tidak segan-segan mempergunakan tangannya. Apakah untuk memukul, untuk menampar, ataupun untuk meninju meja sekalipun. Kenapa demikian? Karena memang latar belakang dia selama puluhan tahun berada di areal pekerjaan yang keras sebagai seorang anggota TNI. Dia pernah menjadi Danjen Kopassus, pernah menjadi Pangkostrat. Ini adalah pasukan-pasukan elit di TNI yang kegunaannya untuk bertempur. Sahabat BN, ketika Prabowo Subianto memasuki dunia politik, di mana dia harus menarik simpati rakyat, karena bagi seorang politisi, apalagi dia ketua partai, itu memerlukan banyak suara untuk mencapai kemenangan. Ketika dia terkesan keras untuk kondisi rakyat Republik Indonesia yang merupakan rakyat orang timur, itu kurang tepat kalau kesan keras yang tercermin dari watak dia. Ketika Pilpres 2014-2019,
kesan keras yang ada pada Prabowo Subianto waktu itu dialihkan menjadi kesan tegas. Sehingga ketika Prabowo Subianto memukul-mukul meja di saat berpidato, pendukungnya mengatakan waktu itu adalah kesan ketegasan dari seorang calon presiden, dari seorang calon pemimpin. Makanya Prabowo Subianto waktu itu dikatakan macan Asia. Tetapi tampaknya belajar dari kekalahannya tahun 2014, kekalahannya pada tahun 2019, kelihatannya sekarang Prabowo Subianto atau pendukungnya ingin mengubah kesan itu kepada kesan simpati, kepada kesan bagaimana agar rakyat, agar publik mengesankan Prabowo itu seorang yang lucu, seorang yang gemoy. Gemoy itu kira-kira menggemaskan. Itulah kesan tampaknya yang ingin disematkan oleh tim Prabowo Subianto kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 ini. Sehingga dari pukul-pukul meja ketika Pilpres 2019, sekarang berubah Prabowo Subianto menjadi seorang yang suka joget-joget, yang suka melucu. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Tidak lama ternyata bertahan dan mampu Prabowo Subianto berada dalam bungkusan kegemasan, dalam bungkusan kelucuan itu. Mungkin dia merasa panas dalam bungkusan itu. Sehingga ketika berlangsung debat Capres putaran pertama hari Selasa malam lalu, Prabowo Subianto mendobrak bungkusan itu dan dia keluar. Kerasnya kelihatan. Tidak mampu dia menyimpan itu. Kendati pun selama berlangsung debat Capres, beberapa kali Prabowo berjoget. Tetapi jogetnya itu tidak mampu menutupi kebengisannya ketika bicara keras kepada Anies Baswedan dengan mengatakan, Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. demikian juga ketika berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Jadi artinya tidak bisa lama Prabowo Subianto berada dalam bungkusan kegemasannya itu. Dia keluar mencari keasliannya. Dan pada malam debat Capres itu terlihat ke publik keaslian Prabowo Subianto kembali.
Tidak puas di situ. Ketika dia telah kembali kepada aslinya, di luar debat, ternyata Prabowo Subianto selalu merasa hatinya panas. Sehingga ketika berada di rapat koordinasi Partai Gerindra, sampai keluarlah kata-kata. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Yang heboh sampai sekarang ini. Jadi ternyata sahabat, sehebat apapun orang memasangkan topeng kepada seseorang, sehebat apapun orang bisa membungkus tulang dengan daun keladi, lama-kelamaan topeng itu akan terbuka juga. Dan keaslian dari wajah orang yang ditopengi itu akan kelihatan. Tulang yang dibungkus dengan daun keladi, lama-kelamaan tulang itu akan menusuk daun keladi. Dan tulang itu akan kelihatan juga. Demikian juga dengan Prabowo Subianto. Sepandai-pandainya timnya membungkus, tetapi kelihatannya bungkusan itu koyak juga, dan keaslian Prabowo Subianto kelihatan. Demikian juga dengan bungkusan-bungkusan Prabowo lainnya. Contoh, Prabowo di dalam debat mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Tetapi dia lupa bahwa di saat Pilpres 2019 dalam debat Capres, waktu itu Joko Widodo yang sekarang jadi presiden, saat itu Joko Widodo mengatakan bahwa Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. sekarang dalam bentuk parodi ucapan Prabowo Subianto disandingkan orang dengan ucapan Joko Widodo. Jadi apa artinya sahabat? Sesuatu yang ditopengi, yang tidak sesuai dengan aslinya, yakinilah bahwa suatu saat akan terbongkar. Karena itu sahabat BN, fenomena Capres Prabowo Subianto sekarang ini agaknya perlu menjadi pelajaran bagi kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.